Pada pemeriksaan kali ini kita akan memeriksa hematologi rutin dari darah sapi menggunakan Abaxis VetScan HM5. Jadi yang dipergunakan kita adalah darah yang diberi antikoagulan ETA di sini. Jadi yang berwarna ungu. Nah, ini apabila kita sudah ada darahnya sudah terpisah seperti ini antara plasma dan juga sel darahnya, terlebih dahulu kita harus menghomogenkan. Bisa kita homogenkan dengan angka 8 seperti ini. Nah, ketika sudah homogen, terlebih dahulu kita set atau isi tentang keterangan dari hewan ini di dalam mesin Abaxis HM5, VetScan HM5. Jadi di sini kita langsung klik untuk measure, lalu langsung masuk ke run. Nah, di sini akan tertera semua data yang harus diisi tentang hewan yang akan kita periksa. Jadi yang pertama adalah sampel ID, jadi ini sudah otomatis di dalam mesinnya, sudah pemeriksaan keberapa. Lalu untuk tipe hewannya, di sini masih cat, jadi kita harus ganti terlebih dahulu sesuai dengan hewan yang akan diperiksa. Karena ini adalah darah sapi, maka kita ganti dengan cow. Lalu pasien ID, ini bisa disesuaikan saja tergantung dari pemeriksaan. Nah, lalu untuk nama, ini kita sebutkan nama hewan. Lalu untuk usia, kita bisa sesuaikan juga. Dua tahun, lalu dia betina, kita ganti juga, kita sesuaikan. Untuk operator dokter, kita tuliskan. Untuk predilated, ini bisa kita biarkan saja. Lalu ini juga untuk change size-nya juga iya, kita biarkan. Lalu untuk sampling depth, jadi sampling depth ini tergantung dari tabung tube dari ETA. Jadi semisalnya kita menggunakan tabung ETA seperti ini adalah kedalamannya 0 karena tidak ada ruang di antara ujung dari tube dengan darah. Jadi ini bisa kita ganti dengan 0 atau 0. Nah, setelah seperti ini, lalu kita klik run. Ketika semuanya sudah kita cek betul. Nah, di sini akan ada peringatan. Jadi sampel harus terhomogen terlebih dahulu. Jadi kalau sudah terpisah, kita homogenkan lagi. Lalu kita buka. Lalu kita masukkan. Ketika sudah, kita klik run. Nah, di sini akan mesin secara otomatis akan menghitung dari pemeriksaan hematologi rutin menggunakan reagen-reagen yang ada. Di sini kita masih menunggu untuk mesin ini menyelesaikan penghitungannya. Kita bisa ambil darah yang sudah ada, yang sudah diperiksa. Nah, di sini ketika sudah selesai, mesin akan menampilkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan. Jadi di sini mulai dari penghitungan eritrosit, termasuk juga penghitungan leukosit, diferensialnya, dan juga trombosit atau platelet. Nah, ketika sudah selesai seperti ini,
apabila kita akan mencetak, kita tinggal mengklik di bagian print. Jadi di sini akan secara otomatis dia akan print di mesinnya. Nah, di sini bisa tertera ataupun juga di layar juga ada. Jadi ketika salah satu parameter mengalami perubahan, itu akan terlihat angkanya merah seperti ini. Jadi misalnya untuk pemeriksaan ini kadar MCHC di sini kurang dari normal. Jadi apabila kita sudah mencetak, di sini akan tertera untuk diagnostiknya adalah hipokromik karena nilai MCHC kurang dari standar normal. Nah, karena ini sudah disesuaikan dengan standar dari sapi, maka untuk Abaxis PET-scan HM5 ini sudah secara otomatis dia akan memberikan interpretasi atau diagnosa dari pemeriksaan yang sudah dilakukan. Untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan pemeriksaan kimia klinik dari darah sapi yang akan diperiksa menggunakan alat Abaxis PET-scan VS2. Jadi di sini untuk bahan-bahan yang digunakan itu berbeda dengan pemeriksaan hematologi rutin. Apabila hematologi rutin kita menggunakan darah yang diberi antikoagulan ETA. Untuk PET-scan VS2 ini kita tidak boleh menggunakan darah yang diberi antikoagulan ETA. Jadi sampel yang bisa digunakan adalah serum yang pertama, yang kedua adalah darah whole blood untuk darah yang diberikan antikoagulan lithium heparin. Jadi untuk tabungnya yang berwarna hijau seperti ini. Atau juga bisa digunakan plasmanya, plasma darah yang diberi antikoagulan lithium heparin. Jadi ini kita gunakan whole blood nanti yang akan kita masukkan ke dalam rotor. Untuk ini yang sudah terpisah darahnya harus kita homogenkan terlebih dahulu. Jadi sama untuk semua pemeriksaan patologi klinik kita harus homogenkan terlebih dahulu. Nah, sekiranya sudah, lalu yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah rotor untuk pemeriksaan komprehensif diagnostik profile. Jadi untuk rotor dari PET-scan VS2 ini ada berbagai macam tergantung nanti pemeriksaan yang diharapkan atau yang akan dilakukan, tetapi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan rotor dengan komprehensif diagnostik profile. Jadi di sini kita nanti akan mendapatkan 14 parameter kimia klinik. Jadi yang pertama kita harus buka terlebih dahulu. Lalu sesuai dengan petunjuknya kita menggunakan atau mengeluarkannya secara hati-hati dengan ujung tepinya yang kita pegang. Nah, di sini akan terlihat nanti untuk pemeriksaan dari 14 parameter yang ada di lingkaran di sini. Nanti kita akan memasukkan darahnya di dalam lubang di tengah sebanyak 100 mikroliter. Kita homogenkan terlebih dahulu. Lalu kita akan menggunakan alat ini mikropipet yang sudah fix untuk 100 mikroliter dan ini juga sudah fix untuk digunakan di alat PET-scan VS2. Jadi di sini kita ambil sebanyak 100 mikroliter.
Lalu kita masukkan ke dalam lubang yang sudah disiapkan di sini. Dengan sudut 45 derajat. Sekiranya sudah, jadi ini sudah kita masukkan sebanyak 100 mikroliter. Lalu kita masukkan ke dalam alat. Jadi di sini sudah secara otomatis kita klik analyze. Dia akan keluar. Kita masukkan rotornya. Lalu selanjutnya kita harus mengisi untuk keterangan dari hewan yang kita periksa. Ini untuk yang pertama adalah enter operator ID. Lalu karena ini adalah darah sapi, lalu kita akan klik untuk others. Dia betina, 2 tahun umurnya. Lalu pasien ID-nya namanya Queen. Sampel ID. Lalu untuk keterangan operator atau dokter yang memeriksa. Lalu dia akan secara otomatis running dari sampel yang sudah masuk. Dan di sini bisa dilihat, dia secara otomatis alat ini membaca bahwa rotor yang digunakan adalah komprehensif diagnostik. Jadi kita menunggu selama beberapa saat, kurang lebih 8-10 menit. Di sini sudah kita bisa lihat untuk analisisnya sudah selesai. Jadi langsung otomatis dia tercetak di dalam mesinnya. Nah, di sini karena kita tadi menggunakan rotor untuk pemeriksaan komprehensif diagnostik profile, jadi di sini bisa kita lihat ada 14 parameter kimia klinik yang sudah ada. Di sini juga kita bisa lihat di bagian paling bawah untuk quality control-nya, dia juga sudah secara otomatis dicek untuk quality control dari sampel yang digunakan itu sudah oke. Dengan ini ada hemolisis sebanyak 2+, untuk lipidnya 0, ikterosi juga 0. Tetapi dengan kadar hemolisis yang hanya 2+, ini diperiksa oleh alat untuk quality control-nya masih termasuk oke. Jadi artinya pemeriksaan ini sudah valid. Nah, di sini karena di dalam mesin tidak ada standar untuk sapi, maka yang hanya tercetak adalah hasil pemeriksaan. Nah, dari hasil pemeriksaan ini nanti bisa dibandingkan dari standar literatur, apakah nanti pemeriksaannya dari parameter ini naik atau kurang dari standar normal.